Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dengannya kita meminta pertolongan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Salawat dan salam tercurah untuk seorang utusan yang paling mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan sahabatnya. Kali ini saya akan membahas tentang kedudukan seorang wanita. Wanita dalam Islam sungguh memiliki kedudukan yang begitu mulia, di mana pada dasarnya kaum wanita telah diciptakan sebagai pendamping kaum lelaki dan menjadi mitra dalam membangun tatanan peradaban yang mulia. Pada kitab suci Al-Quran terdapat surat An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran, yang secara khusus menjelaskan tentang berbagai macam permasalahan yang menyangkut perihal perempuan. Di dalamnya dijelaskan tentang hak-hak, kewajiban, dan kisah-kisah perihal wanita. Merupakan suatu hal yang sangat mulia, di mana satu juz dalam kitabullah Al-Quran di setiap ayatnya membahas penuh perihal perempuan, di mana para wanita juga memiliki kodrat untuk harus selalu dilindungi. Perempuan dilarang melakukan perjalanan jauh tanpa didampingi oleh mahramnya. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang artinya janganlah sekali-sekali seorang perempuan bersafar kecuali bersama dengan mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering mengingatkan dengan sabda-sabdanya agar umat Islam menghargai dan memuliakan kaum wanita. Di antara sabdanya, khairukum ahlihi wa ana khairukum ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Hadis riwayat Tirmizi. Di mana kaum wanita dengan kelemah kelembutannya dapat melakukan hal-hal yang sangat menakjubkan. Ia dapat melahirkan tokoh-tokoh besar yang membangun peradaban yang gemilang. Namun dengan kelemah kelembutannya pula lah ia menjadi fitnah penghancur dunia yang paling sangat potensial. Oleh karena itulah ajaran Islam telah meletakkan dasar dan fondasi yang begitu kokoh untuk membangun pribadi wanita yang salehah sesuai dengan fitrahnya berdasarkan wahyu dari Rabb-Nya yang telah menciptakannya. Adapun syaratnya yang menjelaskan tentang kewajiban melindungi wanita adalah firman-Nya dalam Quran surah Nisa ayat 34 yang artinya laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan beristri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah hartanya. Quran surah An-Nisa ayat 34. Selain menjamin hak-hak wanita, Islam pun menjaga kaum wanita dari segala hal yang dapat menodai kehormatannya, menjatuhkan wibawa dan merendahkan martabatnya. Bagaikan mutiara yang mahal harganya, Islam menempatkannya sebagai makhluk yang mulia yang harus dijaga. Atas dasar inilah kemudian sejumlah aturan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar berikutnya kaum wanita dapat menjalankan peran dan strategisnya sebagai pendidik umat generasi yang akan datang. Dan di antara aturan yang khusus bagi wanita adalah aturan dalam pakaian, yaitu menutupi seluruh tubuh wanita. Aturan ini berbeda dengan kaum laki-laki. Allah memerintahkan demikian agar mereka dapat selamat dari mata khianat kaum laki-laki dan tidak menjadi fitnah bagi mereka nanti ke depannya. Seperti dalam surah Ya ayyuhan nabiyyu qulil azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudanina 'alaihinna min jalabihinna zalika adana ayyukafna fala yu'jan wa kana Allaha ghafurur rahim. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin hendaklah mereka menggulirkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Para wanita muslimah pun diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kehormatan mereka di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dengan cara tidak bercampur baur dengan mereka, lebih banyak tinggal di rumah, menjaga pandangan, tidak memakai minyak wangi-wangian saat keluar rumah, tidak merendahkan suara, dan lain-lainnya. Seperti dalam Quran yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Quran surah Al-Ahzab ayat 33.
Hikmah dari semua aturan syariat ini ditetapkan oleh Allah adalah dalam rangka menjaga dan memuliakan kaum wanita sekaligus menjamin tatanan kehidupan yang baik dan bersih dari perilaku yang menyimpang yang muncul akibat hancurnya sekat-sekat pergaulan antara kaum laki-laki dan wanita. Merebaknya pejinaan dan terjadinya pelecehan seksual adalah di antara fenomena yang diakibatkan karena kaum wanita tidak menjaga aturan Allah dan kaum laki-laki sebagai pemimpin dan penanggung jawab mereka lalai dalam menerapkan hukum-hukum Allah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.